Laptop murah adalah dua kata yang seringkali bikin kita skeptis. Apa coba yang ada di benak kalian? Build quality seadanya, performa yang pas-pasan, atau sebuah produk yang cuma cukup buat ngetik-ngetik doang? Selama bertahun-tahun, stigma itu nempel kuat banget kita akuin, terutama sama brand-brand lokal. Tapi hari ini di depan gua ada laptop yang mencoba mendobrak stigma itu. Ini adalah Axio Hype 5 AMD X5 Dual Lollipop Edition. Dari namanya aja udah unik kan? Tapi pertanyaannya bukan cuma soal nama ataupun warna. Pertanyaan sesungguhnya adalah di tengah gempuran para brand laptop raksasa, apakah laptop dari brand kebanggaan Indonesia ini cuma modal murah dan warna-warni? BTW ini, gua ada iseng ya nanya ke teknisi di tempat servis laptop soal produk ini. Yang mau tahu tonton video ini sampai tuntas ya teman-teman. Saat pertama kali pegang Axio Hype 5 ini, kesan pertama yang gua dapat adalah ringan. Ini nilai plus buat orang yang tentu mobilitasnya tinggi ya. Kayak istri salah satu menteri UMKM di suatu negara gitu ya, di negeri Konoha, yang sering jalan-jalan ke luar negeri pakai uang rakyat ya, uang pajak rakyat. Nah, itu mobilitasnya tinggi tuh. Cocok nih buat pakai laptop ini gitu ya. Intinya yang kegiatannya mobile lah ya. Soal material ya ini plastik, kita harus realistis dengan harganya. Mau pakai serat aluminium dengan harga yang 5 jutaan doang? Tentu tidak mungkin. Tapi meskipun plastik, ini plastiknya nggak yang kerasa murahan kok. Ini kerasa cukup solid dan berisi padat gitu loh. Desain Lollipop Edition ini memang jadi pembeda ya. Warnanya segar dan berani. Tapi kalau kita sandingin langsung dengan lawannya, salah satunya ada Lenovo IdeaPad Slim 3i di harga yang mirip-mirip. Kita bisa lihat perbedaannya ya. Kalau Lenovo itu tampil lebih dewasa, lebih kalem, dan mungkin bagi sebagian orang terasa lebih premium. Tapi Axio ini seakan bilang, "Hey, gua berani tampil beda loh." Karena ya gini kan, ada pepatah mengatakan gitu kan, sedikit lebih beda itu lebih baik. Jadi gue lagi ada di salah satu toko di Jaksel ya, toko komputer ya, buat servis komputer Reval Axio. Mas, halo Mas. Halo. Iya, jadi gue mau tanya-tanya konsultasi sih soal laptop yang baru gue beli. Boleh. Ini sih kan jadi kita baru beli laptop Axio Hype 5 AMD yang baru yang Lollipop Edition. Ini pengen tahu pendapat aja sih. Oh ini sih bukannya ini kayak IdeaPad 5 banget. Oh, IdeaPad 5 banget ya? Kayak IdeaPad 5 banget, cuman dengan logo Yang ThinkPad-nya. Tinggal ada peta merah doang di sini. oh iya, iya. Tapi dibandingin Axio yang lama, build Jauh quality- sih, oh jauh ya? sih. Oh, Kalau Axio lama kan plastik, plastik ya. banget ya? Plastik banget ya. Terus ini juga. Kalau Axio dulu kan always tuh keyboard membran bisa copot, bisa hitam. Oh ya. iya. Misalnya ini casingnya ungu gitu, ini pasti hitam semua nih sama dia. Jadi build quality better lah ya? Jauh. Jauh. Kalau dibanding sama Axio apa sih dulu mereknya? Axio Pico nggak salah itu. Iya, Pico, Ya, itu kan, yang plastik, ya, yang itu kan hitam-hitam plastik, gitu kan? itu kan masih ampas banget tuh kayak itu. Tapi sejauh ini udah nemu belum? Maksudnya Axio Hype yang maksudnya yang 2024 2025 gitu yang bermasalah gitu masuk ke servis ini. Jarang ya, gua waktu itu Pongo 5 sih. Oh, Gua waktu itu Pongo 5. Pongo 5 berarti yang masih pakai prosesor desktop ya? Iya, Oh iya. Yang Gen baru sini Itu masalahnya apa tuh? Problem panas. Keyboard doang. Oh, keyboard. Masalah keyboard doang itu. Berarti ganti keyboard doang. Ganti keyboard doang. Itu pun masih garansi posisinya. Oh, itu dalemannya. Gimana menurut lo sebagai teknisi gitu ya? Ini nih.
Ini bekas potongan support, jadi kalau bikin bot kan biasanya langsung manjang gitu, jadi Iya, kan iya, kita ha. potek-potek doang aja. Nah ini finishingnya masih nggak Oh, begitu kurang rapi nih, rapih ya. nggak rapih nih finishingnya. Oh, heeh. Fin langsung dikasih thermal pad lagi. Mm-mm. Oke, ini detail-detail kecil cuman oke lah. Diperhatiin ya. Ini diperhatiin detail-detail kecilnya. Cuma kalau misalnya dalam sih detail-detail kecil udah jauh lebih better, Oh. cukup finishing. Lebih ke detail kecil aja sih. Kalau Heeh. MOBO ya masih sosok lah. Kalau dari warnanya masih warna biru. Iya, ya. Sekarang kita masuk ke pengalaman yang paling sering kita lakukan, yaitu mengetik dan menyentuh dan meraba. Keyboardnya surprisingly nyaman. Jarak antar key antar tombolnya pas, travelnya tuh cukup dalam, jadi buat ngetik-ngetik script. Pas gua bikin script buat YouTube ini satunya gitu kan. Ini rasanya cukup oke, enak, dan touchpadnya pun juga responsif. Dan untuk sebuah laptop di kelas harganya, experience input device-nya ini udah di atas ekspektasi gua sih. Dan setelah tangan dan jari-jari gua yang menilai ini laptop gitu ya, sekarang giliran mata kita yang menilai. Laptop ini dilengkapi layar 14 inch dengan resolusi Full HD 1920x1080 berpanel IPS. Artinya apa? Artinya pengalaman visualnya jauh lebih baik dari laptop murah zaman dulu yang masih pakai TN doang. Buat nonton film di Netflix atau sekedar scrolling media sosial, warnanya kerasa cukup hidup dan enak dipandang. Kalau kita lihat dari samping, gambarnya nggak langsung jadi aneh ya ataupun gelap. Karena viewing angle si IPS ini ya lebih lega dibanding TN doang. So dipakai nonton bareng temen ini ya masih cukup layak ya, bukan cukup layak lagi, emang masih layak, masih oke. Tapi ada tapinya, kita harus tetap objektif ya. Akurasi warnanya nih masih di level yang standar banget. Jadi kalau misalkan lu seorang content creator yang emang udah serius, desain grafis ataupun fotografer yang butuh warna presisi, layar laptop ini belum bisa segitunya diandelin. Warnanya hanya cukup untuk konsumsi media aja, tapi belum untuk kreasi profesional. Toh kalau kelas profesional gua rasa budget buat beli laptopnya nggak mungkin 5 juta gitu kan. 20 juta harusnya adalah, dan ya maybe pilihannya bisa Pongo 775 gitu kan, yang jauh lebih kenceng, jauh lebih oke juga, layarnya juga bagus dengan berbagai teknologi baru termasuk RTX 50 series gitu kan. Dan ada satu lagi catatan penting di laptop ini, yakni tingkat kecerahannya. Kalau kita pakai di dalam ruangan indoor begini, sebenarnya ini aman-aman aja ya. Layarnya udah cukup oke, bagus, nggak ada masalah. Tapi ceritanya langsung berubah begitu kita bawa laptop ini ke cafe yang terang ya, ataupun outdoor gitu kan, atau kita duduknya di dekat jendela gitu loh. Ini ya layarnya kerasa kurang nendang dan kita akan sedikit kesulitan ngelihat konten dengan jelas menurut gua. Jadi laptop ini lebih bersahabat untuk para pekerja indoor ya, kayak gitu ya, di ruangan-ruangan gitu, di kantoran. Bukan yang kayak misalkan di proyek-proyekan tambang gitu, gua rasa akan agak sedikit terganggu ya, karena bukan kualitas ya, peak brightness-nya ini belum yang segitu terang banget kayak gitu. Tampilan oke, ngetik enak, tapi gimana dengan otaknya? Laptop ini pakai prosesor AMD Ryzen 5 7430U yang merupakan sebuah prosesor modern dengan arsitektur Zen 3 yang terkenal efisien tapi tetap kencang untuk laptop di harga 5-6 jutaan. Butuh bukti kuat buat kekencangannya? Mari kita geber laptop ini pakai Cinebench R23. Nah di Cinebench R23 skor multicore-nya berhasil menembus angka sekitar 7.800-an poin dan single core di sekitar 1.420-an poin, jauh meninggalkan Intel Core i7 1250U atau bahkan 1215U yang dipakai sama laptop sebelah di kelas harga yang mirip. Angka-angka ini artinya apa sih buat kita? Artinya buat kerjaan sehari-hari, buat multitasking di browser sambil edit dokumen dan sekali edit foto ringan, laptop ini akan lebih dari sekedar mampu, tapi bisa dibilang kencang di kelas harganya. Nah yang menarik adalah konsistensi performanya. Berkat arsitektur prosesor yang efisien, cooling sistemnya juga bagus. Setelah kita jalankan benchmark berulang kali, suhunya tetap terjaga dengan baik. Sistem pendinginnya intinya bekerja efektif untuk menjaga performa tetap stabil tanpa penurunan yang signifikan. Terus pertanyaan yang lain, bisa nggak sih ini laptop kerja, dipakai atau diajak main game? Kita langsung coba main game sejuta umat, yakni Valorant.
Dengan settingan grafis slow di resolusi Full HD 1080p, kita bisa dapat FPS yang cukup playable, stabil di angka 80 sampai 100-an FPS. Pengalaman main cukup berasa imersif dan kompetitif ya. Buat main santai ini lebih dari cukup sih. Kita juga coba main CS2 dan hasilnya juga masih mirip ya. Masih sangat bisa dinikmati menurut gua. Jadi meskipun ini bukan laptop gaming, integrated Radeon grafik di laptop ini, di Ryzen 5-nya ini bisa dibilang udah cukup bertenaga buat kalian yang mau refreshing sekali dengan game-game e-sports ya. Ini jadi nilai tambah yang cukup oke, cukup signifikan dibanding kompetitor ya, karena kompetitornya yang pakai kubu biru itu integrated GPU-nya nggak sekenceng laptop yang pakai si Ryzen, salah satunya laptop ini. Performa kencang bisa diajak main game, tapi semua itu percuma kalau sedikit-sedikit harus colok charger. Sekarang kita uji daya tahan baterainya, yang saat kita uji ini ya untuk skenario yang penggunaan yang kita punya, yaitu browsing dengan beberapa tab, terus dipakai kerja ngetik-ngetik, dan sekali nonton YouTube maupun Netflix dengan tingkat kecerahan 50%. Axio Hype 5 ini bisa bertahan sampai sekitar 6 sampai 7,5 jam penggunaan. Sekitar segituan. Dan untuk kelas harganya ini bisa dibilang udah oke banget ya, dan bisa jadi keunggulan dibanding kompetitornya di kelas harga yang sama di angka 5 sampai 6 jutaan. Dan sejauh ini Axio Hype 5 MDX 5 2 Lollipop Edition ini sukses bikin gua ya happy gitu ya. Harganya oke, performanya kencang, layarnya pun sudah IPS dan kualitas komponennya juga bagus. Nggak yang gimana-gimana gitu kan. Dan kayaknya ini tuh sebuah paket yang komplit, sampai gua menyadari satu hal yang cukup krusial yang kurang di laptop ini. Karena laptop ini dipasarkan sebagai laptop untuk productivity, targetnya jelas pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran. Satu doang sebenarnya. Ini di dalam paket pembelian ya. Nggak ada Microsoft Office Home and Student ataupun OHS 2024. Betul, ini nggak ada. Dari dulu ini nggak ada reaksi tuh. Dan ini menurut gua adalah sebuah kekurangan yang cukup bikin bimbang beberapa orang untuk memutuskan beli atau enggak ya. Karena di tahun 2025 ini kompetitor laptop ini rata-rata mau mulai dari Asus, VivoBook-nya gitu kan, Lenovo dengan IdeaPad-nya, terus HP dengan 14S-nya, terus Dell dengan Inspiron-nya, itu rata-rata udah dikasih Windows plus OHS semua. Jadi ya agak disayangkan gitu loh, Axio masih belum ngasih OHS di paket pembeliannya. Dan artinya bakal kayak gini, artinya kalau kita beli laptop ini, setelah kita beli gitu kan, ini kita harus keluar uang lagi ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan gitu kan, kalau misalkan orangnya tuh mau yang ori banget gitu ya, untuk beli license Office yang ya yang original gitu kan. Jadi ya ini ya bisa dibilang sebuah pesan dan kritik ya yang gua harap didengar sama Axio Indonesia ya. Bapak Ibu ya, siapapun itu ya, tim marketing ataupun tim R&D-nya, lo itu udah punya sebuah produk dengan hardware yang sangat kompetitif ya. Performanya udah bisa diadu, after sales-nya juga mantep. Gua rasa 3 tahun ADP plus dengan ratusan service center di Indonesia. Tapi kalau bisa jangan lupakan software dan kelengkapan paketnya. Menyertakan OHS dalam paket pembelian tuh menurut gua ya akan membuat value proposition produk Axio ini bakal melonjak drastis ya. Dan harusnya bikin ya banyak orang bakal lebih milih Axio juga kalau misalkan Axio ini, laptop ini udah ada OHS-nya gitu loh. Ya istilahnya kalau misalkan ini udah ada OHS gitu ya, ini bisa jadi pilihan yang ya udah no brainer gitu kan. Oke, mungkin sampai sini dulu video kali ini. Harga laptopnya tadi udah beberapa kali gua sebut di angka 5 sampai 6 jutaan. Dan kekurangannya juga udah gua sebut, kelebihan juga udah gua paparin. Kalau misalkan kalian ada saran, kritik, ada misalkan masukan ataupun ada request untuk pengujian apa, laptop apa, komen aja di bawah. Like, share, subscribe. Tapi kalau di dislike juga nggak apa-apa sih. Intinya sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.